akhirnya ketemu lagi di channel aku, Dianita Sariril. Oke guys, aku hari ini jalan-jalan sama tim aku di Kokambar. Itu kopi cafe Ambarukmo. Ini enak apa, tempatnya tuh enak banget ya di pinggiran rel kereta kayak gini. Jadi kalau kamu bosen ya bisa nggak, bercanda guys, bercanda. Ini aku lagi mau jalan-jalan nih guys, karena kita mau menikmati suasana siang menjelang sore ini ya. Daripada tim aku kan tiduran mulu, mending aku ajak jalan aja yuk, langsung aja cus. Habis dari sini kita kemana ya mas enaknya? Kafe mana lagi? Kafe mana lagi? Kafe wae terus. Kafe di kota. Emang ini kurang kota apa? Hah? Ini kurang kota apa coba di sini? Tuh ini dia guys, tuh kopi Kampung Ambarukmo tuh guys. Kok aku melihat sesuatu ya? Kamu lihat sesuatu nggak mas? Kok kayak ada yang kita kenal ya? Sini kayak ada yang kita kenal nih. Tuh. Kok kayak ibu kasat ya? Ya nggak mas? Ternyata nggak? Wah, kita ambilin aja yuk. Minta ini dong, clip on. Oh, dia aku sendiri ya. Ayo guys. Halo ibu. Assalamualaikum. Dari mana ya? Ya ampun, halo. Iya. Dari mana? Dari tadi jalan-jalan sama tim. Iya. Udah lama bu di sini bu. Udah tadi ini ketemu sama Pak Babin. Oh iya. Nanti Saya kasih dulu ya. Ada apa nih? Sekalian aja kita ngajakin ke vlog ibu. Iya. Jadi gak enak, saya malu jadinya. Pak Jeprik. Jadi ini ada siapa aja ibu? Ya ini saya sama kasih humas saya dari Polres Bantul. Oke. Ini anggota saya Mas Denny. So, Mas ini Denny. S2 psikologi. Oh, saya takut sama orang psikologi bu. Bisa dilihat nanti. Iya, siapa tahu mau nanya tentang psikologi. Ya tapi kayak gitu lah. Namanya takut membaca karakter. Iya. Iya. Bukan membaca pikiran. Membaca pintu hatimu. Ini sangat lucu juga ya Bapak Ibu polisi. Iya. Saya mau ngobrol sekalian boleh nggak bu? Tunggu dulu. Tadi katanya gitu, ternyata Bapak Ibu polisi. Iya. Kenapa bisa-bisan juga ya? Apa Emang aja? kelihatannya apa sih kalau dilihat di masyarakat polisinya tuh? Saya sebagai masyarakat umum ya, saya tuh ngeliatnya kayak ada ngeri-ngerinya gitu bu. Ngeri sedap. Iya, ngeri-ngeri Kira-kira ada takut gitu. manis-manisnya Ya, gitu.
siapa yang mau jawab ini? Saya sih coba-coba. Waktu itu saya tidak merasa kalau bakalan masuk Lucu ya, polisi. lucu ya. Enggak. Sensor. Jadi kalau tipsnya ya pastinya kan kalau penerimaan kepolisian itu kan melewati beberapa tahapan ujian masuk polisi. Yang pertama administrasi, administrasi di sini dalam artian ijazah kita mulai SD, SMP, SMA ataupun kalau yang Saya dari S1. ini S1 itu lengkap dan asli. Untuk S1 biasanya pakai akreditasi ya? Pakai Akreditasi BNPT minimal berapa? AB. AB. A atau B. Nah, kemudian kalau yang Bintara tidak pakai itu kan belum S1. Ditambah lagi apa ya, kartu keluarga, akte kelahiran, yang penting itu semua lengkap. Kalau semuanya sudah dinyatakan legal dan tidak ada apa namanya palsu atau kan gitu banyak itu kan ya. Nanti setelah itu kan, setelah lolos di itu apa namanya di ujian tahapan panjang banget sih ya. Yang pasti administrasi, olahraga, kesehatan, ujian akademik, apa lagi ya aku lupa. Ya, psikologi juga. Psikotes juga ada, sama itu yang jasmani sampun, sama nanti ada pantauan dari atas. seperti apa kita di lingkungan, apakah kita memang layak menjadi anggota Polri. Nanti ada pengawasan yang kita sendiri nggak tahu sih namanya apa ya itu ya, lupa sampai. Berarti setelah S1 tuh memang ada sekolahnya lagi atau dari tes itu ya? Jadi gini, kepolisian tuh sumbernya banyak. Ada yang Tamtama sekarang nggak ada ya, Tamtama sudah nggak ada. Bintara itu lulusannya nanti lulus menjadi serda. Kok serda? Biasanya di polisi, di tentara. Ya. Nah, ini eranya kelihatan umur ya. Kelihatan umur. Dimana masih abri. Iya, soalnya saya dulu kan masih abri kan, jadi pangkatnya serda. Kalau sekarang brigadir 2 itu polisi yang baru lulus dari SMA itu. Kemudian kalau Pak Jepri ini kan lulusnya dari S1 atau SIPSS namanya sekarang. SIPSS. Jadi S-nya apa? Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Oh, dari sumber sarjana. Nah, selain diambil keahlian kalau itu. Keahlian seperti Pak Jepri apa tadi? Seni rupa tapi jadi polisi. Iya. Mau matung atau mahat gitu kan. Saya mau nanya nanti unik nih soalnya seni rupa ke polisi. Iya. Ada juga yang akpol ini rebutan, tapi memang kuotanya sedikit ya. Itu akademik kepolisian di Semarang. Itu nanti lulusnya juga sama seperti SIPSS, lulusnya dengan pangkat let lagi kelihatan sekali umurnya. Ibda, Inspektur 2 polisi. Ya. Inspektur Polisi 2. Iya, seperti itu Mbak Dian. Jadi kalau pengen dari SMA kelas 1 itu sudah harus mempersiapkan diri dalam artian menjaga kesehatan, tidak merokok, tidak minum minuman keras gitu kan, tidak narkoba, itu pasti bisa jaga kesehatan. Terus bisa mulai disiapkan apa ya, postur tubuh dan lain-lain. Banyak sih. Ada tes fisik, tentu ada ya tes fisik ya. Tes fisik itu untuk mengetahui postur, karena ada yang X, ada O itu dicari. Jadi itu bukan sesuatu hal yang bermasalah, tetapi dicari yang baik dari yang terbaik gitu. Mencari yang lebih baik. Tinggi badan sendiri ada kualifikasi, ada kriteria. Ya. Jadi artinya zamannya beda. Ini zaman 70-an, yang lahirnya 70-an, ini zaman 80-an ya, itu lah 10 tahun. Saya 90. Saya 80 ya. Zilenial. Ini beda umur beda, karena kepolisian tuh berubah terus. Mengikuti zaman sih. Unik nih, dari seni rupa tadi kok bisa ke polisi nih, gimana nih ceritanya? Ya itu yang sama, mengikuti zaman itu kan, dimana zaman sekarang itu kan adalah zaman lebih ke keterbukaan publik, dimana media itu sudah mulai berkembang. Kalau dulu kan media kan masih media cetak, terus media elektronik, sekarang kan udah media sosial, dimana polisi juga berkembang untuk berkomunikasi melalui media. Akhirnya dibutuhkanlah orang-orang seni atau desain untuk caranya berkembangnya komunikasi. Gimana sih polisi itu berkomunikasi melalui visual atau verbal? Ya dibutuhkan lah seperti saya. Banyak kok yang jatuhnya lebih ke dulu desain grafis. Kalau sekarang udah mulai berkembang DKV dan multimedia, itu sangat dibutuhkan polisi. Mungkin dari teman-teman semua yang mau mendaftar polisi, yang DKV atau yang multimedia, jurnalis, itu bisa, karena polisi memang membutuhkan orang-orang seperti itu. Tapi itu bukan unik satu sendiri loh Mbak Dian. Aku ya unik loh. Gimana itu Bu?
Kalau dia seni rupa mas saya bisa nyuntik loh. Oh, ibu dari kemana? Iya. Nah, Saya jadi kesehatan. Kesehatan. Saya perawat Mbak Dian. Perawat. Mau tak suntik, mau tak vaksin gratis. Oh iya. kalau saya mau dirawat aja. Walet tuh karena orang tua. Ya Mbak Dian, jadi sedikit gambaran ya di kepolisian ini mungkin bagi orang tua di luar sana yang sekarang kan ya bukan sekarang ya, sekarang anak-anaknya kan mikirnya bahwa aku mau jadi YouTuber, mau jadi ini. Tapi orang tua pengen, saya pengen anak saya tetap jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi. Terus rame nih sama anak, nggak mau, aku mau jadi YouTuber, aku mau jadi dokter aja, udah jadi polisi aja. Jadi sebenarnya di kepolisian itu semua profesi bisa masuk loh Mbak Dian. Pilot bisa jadi polisi, Bisa, nanti tugasnya ada di penerbangan. Pol udara, polisi udara, pol air, nahkoda. Misalnya dia ada sekolah pelayaran, masuk polisi nanti dia kerjanya di pol air, lakukan patroli laut, dokter, perawat, bidan, sarjana hukum yang kebetulan juga ngambil pengacara juga ada. Pokoknya hampir semua profesi bisa masuk di kepolisian, tetapi sesuai dengan kebutuhan institusi. Dulu saya kira tuh kalau polisi kalau nggak dari hukum, dari akpol. Dah itu. Tapi itu akpol itu hanya sumbernya. Sumbernya, oke. Kalau Mas Denny nih dari mana nih Mas Denny? Saya dari Tadi ya? SMA. Dari SMA. Dan saya termasuk pejuang ya. Pejuang. Iya, karena dulu niatnya memang apa ya? Lulus SMA itu langsung dapat kerja, entah apapun kerjaannya. Jadi apapun tak daftarin aja. Pengen sih kuliah, tapi setelah dapat kerja gitu. Ya, sekarang sampean sih kuliah 3 kali. Yeah. 3 kali. 3 kali setelah jadi polisi, kuliah 3 kali. Mau S1-nya lagi ya? 1, S2-nya 1. Rencana besok mau ambil profesi psikolog, tapi nggak tahu lah kapan. Oh, berarti dari psikolog. Iya. Iya. Dari psikolog Mas Denny. Sarjana psikologi sama magister psikologi. Hati-hati dan sampai Saya pulang dulu ya Ibu ya. Saya mau pulang dulu. Saya tuh takut orang psikolog bisa ngeramal. Enggak. Ada yang bangunin. Konsep bangun. Ya Rara tuh. Bukan begitu konsepnya tuh. Mbak. Gimana itu Mas? Selama ini kan banyak ya psikolog itu dipandang kayak dukun. Benar. Paranormal. Dukun Salah ya? tahu itu. Setelah lihat wajahnya, kayaknya ini Iya. enggak gitu konsepnya. Kita itu perlu namanya kalau biasa buat tahu itu ada asesmen namanya. Asesmen itu ada 3. Yang pertama observasi, wawancara, sama tes. Tes. Nah, kalau misalkan tidak melalui 3 itu berarti nebak-nebak. Banyak tuh kan konten-konten psikologi. Kalau apa ya? Jika kamu memikirkan misalkan ya kayak yang baru-baru ini, jika kamu tidak bisa melepaskan pikiran dari seseorang, maka orang itu juga sedang memikirkan. Iya. Iya. Itu nggak ada, penelitiannya nggak ada. Oh enggak, berarti saya ini Nggak ya, valid. tertipu ya. Iya. Pasti bingungnya. Nggak pasti ya? Banyak sih. Berarti nggak pasti kan? Nggak Ya, pasti. nggak pasti. Belum Mengaku tentu. tidak Dia itu memikirkan. sebenarnya mungkin cuma curhat tapi mengatasnamakan psikologi. Oh, nyenengin diri nih. Nyenengin diri sendiri. Tetap ada ilmunya ya. Apa ilmunya? Nah, oke. Yang ada dari humas, ada dari psikologi. Saya mau nanya dari humasnya dulu nih. Waduh. Ya, pertanyaannya apa nih? Iya. Tentang UU ITE. Tahu? Ini tahu nggak Mas? Ya kalau mau nanti ya apa yang mau ditanya? Oh enggak ini ya, tentang ini. Tentang ini loh Mas. Komentar-komentar kan harus dengan sosial media nih. Ya. Pasti ada komentar yang pro dan kontra gitu. Pasti ada namanya haters. Nah, itu gimana Mas menyikapinya tuh seperti apa sih? Itu kan bisa masuk ke pencemaran nama baik. Nah, bener banget. Tuh, dengerin. Kalau pencemaran nama baik ya nanti ada pasalnya memang. Tapi kan kalau untuk pencemaran nama baik biasanya dilaporkan oleh orang yang merasa dicemarkan. Ini ya tinggal baper-baperan nih. Ketika kitanya baper ya bisa aja gitu kan. Nah kalau untuk polisi kan segala sesuatu laporan tetap kita sambut, tetap kita terima dan kita tindak lanjuti. Yang pasti juga tetap ada barang bukti ya. Jadi Iya pasti screenshot sebagainya itu pasti. dan itu ranahnya menyerang kurang jelas dan itu sifatnya di ranah umum. Kalau cuma di WA itu kemarin informasinya sih belum masuk. Oh, belum. Berarti harus yang umum gitu ya. Iya itu namanya. Tapi kalau pencemaran nama baik itu secara langsung dihina di depan umum, di kata-katain depan itu banyak saksi bisa. Oh, bisa juga. Oke. Intinya sekarang gini, biarkan saja mereka berkata aja ya. Tapi harus diingatkan juga, jangan sembarang berperilaku karena semua pasti perilaku itu punya tanggung jawab.
Gitu ya. Nah, dulu saya hampir pengen ke psikiater. Jujur nih, bener nih. Beda. Oh, beda. Psikolog Beda sama sama psikiater. Oh, beda ya? Iya. Oh, beda. Kalau psikiater itu kan dokter, dokter Jiwa. spesialis kesehatan jiwa, kedokteran jiwa. Kalau psikolog itu backgroundnya non dokter. Bisa kemana dulu ya pengennya ya? Boleh ditanyakan dulu Apa nih? permisahannya mungkin. Iya, bedanya. Ini kan medis sama non Nah, medis. medis. Kalau non medis kan nggak boleh tuh ngasih obat. Obat. Kalau Oh, medis iya. pas boleh kasih obat. Simpelnya seperti itu. Tapi kelebihannya kalau misalkan bingung nih mau ke psikolog apa ke psikiater kayak gitu. Kalau aku pribadi sih lebih menyarankan coba ditengok dulu, dikat dulu dah, dikat. Iya ya, kat. Aku loading. Aku loading. Nggak deh. Saya bukan dokter, tapi saya mau ngasih obat rindu. Iya. Bisa dong? Astagfirullahaladzim, tolong dong. Kalau masih ada yang cantik jangan nyari yang ganteng. Waduh. Nggak berani. Takut sama emak-emak. Nggak tahu sen kanan belok kiri. Emak-emak loh ini, tapi jangan gitu dong. Laki juga gitu. Oh, iya, Kalau benar. lagi nggak ngesen, nah langsung belok. Makin emosi itu kan, nggak ngasih tanda. Tuh masalah kita ini campur-campur aja ya materinya ya. Iya. Masalah sen begitu juga itu terkait dengan pengetahuan berlalu lintas. Masyarakat hati-hati, nek sudah ngesen kanan ya ke kanan, jangan ke kiri dong. Kasihan kita yang mikir belakangnya. Terus pakai helm, helm. campur-campur ya kayak materinya campur-campur. Jangan lupa kalau udah sen pakai motor ya. Kalau pakai helm, pakai motor. Bisa juga ini pakai helm dan naik motor tapi bawa senjata, namanya pendidikan. Pendidikan polisi atau tentara. Jadi mau dilanjut lagi mas? Tadi? Enggak. Enggak, ya enggak jadi ya. Enggak sih. Enggak, ini yang tadi psikologi Aku gimana? lupa. Itu gampangnya gini sih. Kalau misalkan pengen ke psikolog atau ke psikiater, ambil aja salah satu. Karena apa? Karena simpelnya gini sih, ketika kita ke dokter, ada kemungkinan ketika itu gangguan di otak atau mungkin gangguan tidur, itu bisa treatmentnya pakai obat. Tapi kalau di psikolog nggak pakai obat, tapi pakainya bisa psikoterapi, kayak gitu. Walaupun dokter juga bisa memberikan psikoterapi, dokter spesialis kesehatan jiwa ya. Itu tapi kalau dokter itu bisa ngasih obat, kalau psikolog nggak bisa ngasih. Cuman kelebihannya juga mungkin nanti di arah asesmen psikologi yang lain, karena kalau dokter spesialis kedokteran jiwa kan fokusnya ke arah kesehatan mental ya. Kalau psikolog kan ada bidangnya yang lain juga, ada industri organisasi, juga misalkan masuk ke masuk ke kerjaan tertentu, itu kan biasanya menggunakan asesmen psikologi. Gitu sih. Jadi begitu ya guys ya. Iya. Wah, pembahasan yang berat. Saya berat. Memang agak berat Berat nih, ya. apalagi ngomongin tentang psikologi. Psikologi itu kan banyak cabangnya ya. Banyak Salah satunya cabang. ya PIO. PIO itu psikologi industri dan organisasi, banyak digunakan di lingkungan pekerjaan industri. Dalam artian di situ lebih ke arah pekerjaannya HRD, bagaimana Ya. menerima orang, menerima calon karyawan, kemudian bagaimana mengelola karyawan biar tidak mengalami stresor tinggi hingga menghasilkan kerja yang maksimal dan sebagainya. Tapi memang abot materinya. Ada lagi yang pendidikan. Nah, pendidikan malah bahas tentang Iya. lingkungan kelas. Gimana menciptakan Membuat suasana. kelas yang menyenangkan, seperti itu. Jangan nanya psikologi lagi lah, takut saya sama orang psikologi. Luar biasa ya guys ya. Terus saya mau nanya lagi nih Bu. Untuk akhir-akhir ini permasalahan apa sih yang lagi hype nih? Apalagi di Bantul, di Jogja. Lebih ke pencurian ya Bu ya? Iya, sebenarnya semua kasus itu ada, tetapi untuk kasus pencurian sedang dalam perhatian khusus bagi kita, karena sebenarnya munculnya kejadian itu karena lengahnya masyarakat sendiri terhadap barang-barang pribadi mereka, di mana mereka yakin sih sebenarnya memang suasananya harus aman ya, tetapi ternyata di luar itu di luar ekspektasi. Ternyata masih banyak tangan-tangan manis yang pengen menjaga barang orang lain, alias maling gitu kan. Oleh karena itu harapan kita sih ya sebagai anggota Polri sebenarnya mengingatkan terus-menerus pada warga bahwa eling itu barangmu dijaga. Motor kayak misalnya diparkir, pastikan kuncinya sudah dicabut. Kalau perlu pakai pengaman, kunci ganda. Biasanya kan gini, masuk rumah layah-layah dulu belum ngantuk, nanti aja lah motornya dimasukin. Malah ketiduran kebablasan sampai besok pagi motornya wis pamit. Pamit. Nggak ngerti gitu. Ya, itu kasus yang kita harapkan bisa sama-sama kita tekan jumlahnya dengan cara kesadaran
sama-sama Jadi saya masyarakat. juga trader banget sih Bu. Baru kemarin saya kehilangan dompet. Wow. Iya, tapi saya nggak ngeh kalau itu saya hilang dompetnya. Dia tahu-tahu tuh datangnya 2 hari setelah dompet hilang, tahu-tahu ada yang datang ngembaliin. APL loh, APL. Itu 2 hari nggak transaksi dong. Enggak. Ada uangnya sih? Yang pasti ada fotonya. Iya. Itu ya. Wah, dompet itu kembali itu karena foto. Oh gitu. Orang itu penasaran, cantiknya sama enggak? Jadi dikembaliin. Tapi ada satu hal yang ngembaliin putra ya. Iya, Nah, laki-laki. dalam dongeng itu biasanya nek kehilangan apa-apa, kalau dia cewek yang kembalikan akan saya jadikan saudara. Kalau dia cowok akan saya ajak nikah, itu kali yang bikin kembali. Ada juga modusnya di sosial media, silahkan yang merasa ini boleh diambil bersama orang tuanya. Si opo to iki gombal kafe. Ayo mau ngomong apa sekali. Kalau saya nemuin juga saya kembaliin, Bu. Gitu kan. Sayangnya Atau dia bukan aja. penemu ya. Naluri itu kan. Ya kalau secara laki-laki naluri, wah itu tahu lah. Ya itu tuh kemarin dongengnya. Kalau dia putri ya Bisa sih, tak Bu. jadikan saudara. Berarti udah bukan sepatu ya. Tapi ini lebih ke dompet. Iya, lebih ke dompet. Apalagi dompetnya kosong. Coba kalau dompet ada isinya, belum tentu juga. Belum tentu kembali. Bisa kembali lewat gosen tapi isinya nggak ada. Isinya nggak ada. Nah, Bisa, pas gosen bisa, tanyain, saya nggak dimintai tolong ngasih ini. Iya, gitu. aduh. Ya lebih hati-hati lagi berarti untuk menyimpan barang-barang berharganya ya Pak Dian ya. Tapi kalau terkait pencurian, Bu, kalau di Bantul 5 hari di tahun 2023 itu ada 16 kali pencurian dan 4 pencurian itu motor. Banyak banget. Banyak, padahal baru 5 hari gitu kan. Berarti kan sehari itu bisa 2 sampai 3 gitu kan. Yang dimana rata-rata memang semuanya kelalaian, faktor kelalaian. Ada yang ditinggal tidur siang, kayak ibu tadi ditinggal tidur, motornya pamit gitu kan. Ada lagi yang ada tulisannya. Ini minum sambil minum belum boleh loh Pak Ibu. Mungkin ada yang ini paling banyak dan rata-rata kehilangan HP. Dimana ngecas. hilangnya itu ya di rumah makan kayak gini ketinggalan. Sama di warung, ketinggalan atau ketinggalan HP-nya di dashboard. Ya tadi yang saya sampaikan, segala sesuatu atau segala laporan tetap kami terima dan kami tindak lanjuti. Ya alhamdulillah ada beberapa yang sudah ditemukan. Kehilangan motor sudah ditemukan di Piungan, kehilangan jam sudah ditemukan di Jawa Timur. Kehilangan HP juga lebih mudah ya. Lebih mudah. Tapi lebih sulit dari kehilangan hatimu. Aduh. Apalagi menemukannya, Bu. Menemukan hati yang baru itu susah. Lebih susah lagi menjaga sih Pak. Menjaga hati itu. Ini rada berat tapi ya wes piye kan. Tapi pernah sih di kampungnya Dian itu juga ada kehilangan motor. Tapi efek dari itu terus sis kampling ya, jadi lebih ini lagi. Ya, memang perlu. Lebih diketatin lagi. Intinya memang untuk menjaga itu bukan hanya polisi tapi bersama-sama. Oke. Ya, ada namanya PAM Swakarsa. Apa itu Bu? PAM Swakarsa itu pengamanan yang muncul dari kerelaan masyarakat sendiri. Karena memang untuk menjaga keamanan itu memang tugas pokok kepolisian yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Tetapi untuk keamanan bisa diciptakan dengan bersama-sama. Bersama-sama Artinya dengan siskambling itu ya, Bu, ya? Ya, siskambling. Nah, untuk siskambling sekarang tidak hanya terkait dengan gedungnya yang bagus atau tempat kamblingnya yang bagus, terus banyak orang yang datang pos kambling, tetapi juga sistemnya. Kalau zaman dulu masih ada ronda itu kan, siskambling atau ronda itu kan sama ya, jam-jam tertentu setiap berapa jam keliling kampung memastikan aman dengan suara klotekan yang memang membuat si calon maling ini nggak berani, calon maling kan belum jadi kan baru percobaan. Jadi fungsi klotekan itu. Itu jadi mereka ada ini jadi Ya jangan beri kesempatan ya, Bu ya. Jatuhnya. cuman sekarang kita akan coba kembalikan lagi, ayo kita rubah fungsinya kembali, tidak hanya sekedar duduk di pos kambling tetapi muter juga seperti itu. Kalau dari kepolisian sih juga ngawasin hal itu juga, ngawasin dalam artian menyemangati kembali rekan-rekan atau masyarakat yang ingin menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungannya dengan baik. Itu Mbak Dian. Ronda. Ronda itu wedang loh. Ronde. Ronda. Satu lagi jangan salah sebut tuh, nggak enak. Oh, jangan. Tolong jangan, itu nggak bagus. Sama satu kayak lagi nih, dari saya kan lihat dari TikTok, dari IG-nya Polres Bantul di IG itu ya. Itu udah anak muda banget loh itu konten-kontennya ini.
Ini dari siapa? Dari Mas Jeffrey kah? Ya dari tim. Dari Iya, tim. dari tim. Dari timnya. Kepalanya beliau timnya. Kepala beli. Oh iya iya. Kepala doang. Enggak. Ya sama sih. Lebih ke kita menyesuaikan zaman. Nah, itu dia. Kita menyesuaikan zaman. Polisi juga harus mengikuti sesuai zaman. Termasuk kejahatan pun tindakannya juga kita mengikuti zaman. Gitu kan. Karena memang kalau sekarang kan kalau untuk kejahatan zamannya online, penipuan online. Oh iya, benar. Itu termasuk pengembangan kejahatan loh kalau ini, dan pastinya tindak lanjutnya juga berkembang. Sama kalau untuk konten-konten itu, yaitu kenapa diperlukan sarjana komunikasi, sarjana desain atau sarjana jurnalis, yaitu untuk gimana caranya polisi bisa mengembangkan cara komunikasinya. Nah, gimana untuk berkomunikasi ke masyarakat itu bisa lebih diterima, tidak kaku, tidak seperti bahasa laporan, tapi bahasa-bahasa yang memang ringan, ya bahasa-bahasa kekinian lah. Ya bapernya, kalau bapernya masyarakat kan bawa perasaan ya. Iya. Kalau polisi itu bawa perubahan. Wow, hashtag baper, bawa perubahan. Tadi sempat singgung nih masalah tipu penipuan ya. Itu kita juga dari Polres Bantul mengingatkan ya warga Bantul maupun warga DIY khususnya, hati-hati jangan gampang terpengaruh karena sekarang banyak sekali model penipuan dengan berbagai modus. Salah satunya kemarin yang baru saja kami dapat laporan adalah terkait pinjol. Pinjolnya udah selesai, urusannya udah rampung, tiba-tiba ada yang me-WA-nya Mbak Dian. Me-WA-nya untuk mematikan atau menonaktifkan pinjolnya di aplikasi belum. Akhirnya diikuti semua step by stepnya. Akhirnya apa? Ditransfer duit lagi. Terus katanya kami tuh harus dikembalikan, harus ditransfer ke bank lain. Nah itu kan sistem penipuan karena kenapa bisa tertransfer kembali padahal kan tidak sedang bertransaksi dan dia minta untuk dikembalikan di nomor rekening lain. Itu kan model tipu-tipu ya. Jadi mohon untuk tidak sembarang memberikan apa ya namanya kode-kode dari wajah, dari jempol apa ya, termasuk identitas Bu. identitas, Foto KTP. Itu kalau di Jogja kan ICJ ya yang paling terkenal. Dimana kalau misalkan menemukan dompet sekarang udah nggak boleh untuk memfoto identitasnya karena itu terkait NIK-nya, identitasnya, karena ketika identitas itu bisa membuka semuanya. Iya, terus selain itu juga kedekatan ya, ada yang baru kenal kayak gini nih Mbak Dian kan. Kalau saya mungkin udah kenal Mbak Dian lama, Pak Jeffrey kan baru. Takutnya nanti terus melakukan penipuan pura-pura apa gitu kan yang harus dijaga. Tapi ini kenyataan benar. Kalau jangan dengan mudahnya percaya dengan orang yang baru kita kenal. Pastikan untuk kemudian baru kita berani meminjamkan barang. Kalau perlu pakai jaminan lah Mbak Dian, minimal pinjam motornya lah Pak, minta KTP-nya dulu gitu kan biar gampang dilacak. Tapi kalau tidak gitu aja sering kehilangan ya seperti itu. Sering tertipu, baru kenalan ngobrol sekitar 2 jaman, tahu-tahu Pak pinjam sebentar tak ke ATM, tahu-tahu udah berangkat bersama pemilik barunya. Kalau di Bantul 2022 kemarin kasus tertinggi itu adalah pencurian dan penipuan. Nah ini yang harusnya perlu diperhatikan. Banyak sih memang seringnya itu adalah kelalaian atau memang dari manusianya sendiri, kesalahan manusia sendiri. Penipuan juga kurang berhati-hati, pencurian juga kita juga tidak hati-hati dan tidak menjaga barangnya. Ya bisa udah. Berarti itu kan himbauan dari segi penipuan, terus pencurian. Itu untuk masyarakat umum apa nih himbauan yang bisa Bapak Ibu polisi berikan gitu? Ya. Mas Denny atau dari Yang Ibu gitu? kelihatan banget saya dituakan emang tuh. Emang Ya himbauan ya. Tunggu aja selesai dari sini. Ya. Aduh, ikut ya Pak ya. Iya, artinya gini Mbak Dian, kembali lagi tadi kita sudah sampaikan beberapa kasus-kasus yang marak ya untuk dalam waktu dekat ini 2023 ini adalah kasus pencurian dan penipuan. Kembali lagi kita himbau kepada masyarakat luas, kepada masyarakat Jogja, terkhusus masyarakat Bantul untuk lebih berhati-hati lagi menjaga barang-barang milik pribadi, jangan lengah, jangan mudah percaya sama orang. Barang itu harus dijaga sebaik-baiknya.